Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya akan menyanggah seorang ibu yang saya tidak kenal, tetapi beliau lulusan Hebrew University of Jerusalem. Kembali saya himbau bagi semua yang mau mendengarkan video ini, taruh hati di sudut netral terlebih dahulu, agar bisa mendapat berkat dari mempelajari video ini. Namun, jika melihat judulnya saja sudah marah, sebaiknya ditutup saja agar Bapak Ibu Saudara-saudari tidak kehilangan waktu yang berharga bagi pekerjaan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Namun, jika dengan tujuan untuk belajar, silahkan dilanjutkan. Saya yakin pasti ada banyak berkat rohani yang bisa diperolehnya. Link video aslinya bisa dilihat di deskripsi video ini. Selamat mendengarkan. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach menyertai dan memberkati. Amin. Halo semuanya, selamat berjumpa dalam sesi Mari Membahas Kata Ibrani. Kata Ibrani yang akan kita bahas kali ini adalah kata Elohim dan juga kata Allah. Saya mengerti bahwa beberapa orang Kristen itu menolak untuk menggunakan kata Allah dan lebih memilih untuk menggunakan kata Elohim karena mungkin ini adalah bahasa asli yang dipakai di Alkitab, bahasa Ibrani ya. Kalau Elohim disandingkan dengan kata nama Allah, tidak cocok untuk disandingkan karena Allah bukan kata Ibrani yang bisa disandingkan dengan kata Elohim. Jika seandainya ada yang pronunciation-nya mendekati atau bahkan sama, itu maknanya atau artinya berbeda yang tidak bisa disandingkan dengan kata Elohim. Karena saya pernah kuliah di Hebrew University of Jerusalem, saya sedikit banyak mengerti mengenai bahasa Ibrani, jadi kita akan bahas kata Elohim dan kata Allah ini dari bahasa Ibrani. Saya sih tidak pernah kuliah di Hebrew University of Jerusalem. Cuma berfoto saja di depan kampusnya saat diberi kesempatan oleh Elohim untuk berkunjung ke Israel. Oke, nah kalau kita lihat dari arti katanya, Elohim ini dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 5 huruf ya, Alef, Lamet, He, Yod, dan Mem. Dan kata ini adalah bentuk jamak dari bahasa Ibrani. Gitu ya. Kalau kita lihat akhiran im itu biasanya adalah menunjukkan jamak. Seperti kalau misalnya kuda itu dalam bahasa Ibrani itu sus. Tetapi kalau lebih dari satu atau beberapa kuda itu adalah susim gitu ya. Yang ini saya setuju. Nah, bentuk tunggalnya adalah Eloah, atau seringkali singkat sebagai El gitu ya. Ini juga saya setuju. Nah, kenapa Allah itu disebut sebagai Elohim? Allah disebut Elohim, ini perlu diperjelas. Karena Allah itu nama diri yang sejarahnya merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah sebelum Islam lahir. Di video sanggahan-sanggahan saya, sudah sering saya tunjukkan bukti-buktinya. Sedangkan Elohim itu sebutan, bukan nama. Sekali lagi, Elohim itu sebutan, bukan nama. Jadi tidak bisa disandingkan dengan kata Elohim dan Allah. Seperti kata Tuhan, Gusti, Lord, God, Dewa, Tete Manis, dan sebutan-sebutan lainnya seperti hakim, guru, dosen, dan sebagainya. Maka seperti di awal video ini, tidak bisa disandingkan antara sebutan dengan nama. Kalau nama itu seperti Chandra, Suwarto, Allah, Yahweh, itu semua nama. Jadi harus dibedakan antara nama dengan sebutan. Kita percaya bahwa Allah itu adalah Tritunggal ya, jadi 3 pribadi tetapi 1 Allah. Oleh sebab itu disebut sebagai Elohim. Dalam kekristenan,
Ada istilah Tritunggal. Itu sebenarnya merupakan cara menjelaskan tentang kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan atau Tuhan itu ada berapa. Karena Tuhan itu satu dalam 3 fungsi atau 3 manifestasi. Sebagai pencipta disebut Bapa, yaitu dengan nama Yahweh. Sebagai firman yang berbicara langsung kepada manusia dalam wujud seperti manusia, sebagai juru selamat bagi orang yang beriman kepadanya, disebut Putra, yaitu dengan nama Yeshua HaMashiach. Dan sebagai penasehat ajaib yang berdiam dalam hati manusia, disebut Immanuel, yang dari kalimat Ibrani Imuna Anachnu Elohim, atau Elohim yang berdiam di dalam kita, dengan nama Ruach HaKodesh, yang selama ini dikenal dengan Roh Kudus. Jadi istilah yang benar untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan, itu dengan istilah Tunggal Tri, karena Tuhan itu satu dalam 3 fungsi atau 3 manifestasi. Itulah sebabnya 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 katakan, Ki selosa hamidim basamayim, ha'af, wahadafar, weruah hakodes, uslakstam ekhat hema, yang artinya ada 3 yang bersaksi di samayim atau di sorga, Bapa, firman atau dafar yang hidup, dan ruah hakodes, dan ketiganya ini adalah satu atau ekhat. Jadi sesembahannya umat Kristen itu satu dalam 3 fungsi atau 3 manifestasi, bukan 3 Tuhan. Nah, kemudian arti Elohim itu adalah Tuhan atau Allah atau ilah. Dalam bahasa Inggrisnya adalah deity atau God gitu. Arti Elohim adalah Tuhan, deity atau dewa, God atau ilah, itu sudah benar. Tapi Allah itu bukan ilah, melainkan nama dari ilah itu, atau sesuatu yang disembah. Nah, kata Elohim ini pertama kali disebutkan itu di Kejadian 1 ayat 1. Jadi di sini dalam bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Jadi in the beginning, God created the heavens and the earth gitu. Kata God di sini adalah Elohim yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Allah. Jadi Kejadian 1 ayat 1 ini adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kata Elohim itu diterjemahkan sebagai Allah. Kejadian 1 ayat 1 yang berbunyi Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz, yang berarti pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jika kata Elohim diterjemahkan menjadi Tuhan, menjadi Gusti, menjadi ilah, masih benar karena sama-sama sebutan dengan Elohim. Tapi jika diterjemahkan Allah, mau huruf kecil semua, Allah hanya saja yang huruf besar, atau Allah huruf besar semua, itu salah. Kenapa? Karena Allah baik huruf kecil semua, Allah hanya saja yang huruf besar, atau Allah huruf besar semua, itu nama diri dari sesembahan lain. Nah, kata Elohim ini adalah kata dalam bahasa Ibrani, yang dalam bahasa Aramaik itu katanya adalah Elah, dan dalam bahasa Arab itu katanya adalah Allah. Kata Elohim dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aramaik itu Elah, tetapi dalam bahasa Arab bukan Allah, melainkan ilah. Jadi bedakan antara ilah dengan Allah. Ilah itu sebutan, Allah itu nama. Jadi tidak bisa disandingkan. Nah, kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu banyak mengambil kata-kata dari bahasa Arab, ya. Makanya dalam bahasa Indonesia kita juga menerjemahkannya sebagai Allah. Tapi artinya adalah sama. Jadi kita tahu di sini dalam bahasa Ibrani Elohim, bahasa Aramaik Elah, bahasa Arab itu Allah. Ketiga bahasa ini berasal dari satu rumpun ya. Jadi Semitik, bahasa Semitik
Makanya pengucapannya juga agak mirip-mirip. Bahasa Indonesia banyak mengambil dari bahasa Arab, saya setuju. Tetapi jika Elohim diterjemahkannya menjadi Allah, itu salah. Karena Allah itu nama, sedangkan sebutannya Allah itu ilah. Jadi jika diterjemahkan ilah baru benar. Karena Allah itu bukan al-ilah. Coba dengarkan penjelasan berikut ini. Allah itu bukan sebutan atau dari al-ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada